Bab ke-217, bab wujubi shaumi Ramadan. Hadis ketiga sebelum bab ini berakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat Imam Al-Bukhari hadis ke-38, Imam Muslim 177. Siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia lakukan puasanya itu semata-mata karena dorongan iman, bukan karena yang lain. Wa ihtisaban, dan dia berharap balasan dari Allah. Apapun perintah Allah yang kita kerjakan, jangan dikosongkan dari harapan. Ihtisab. Lebih Allah sukai ketika setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, kita mengharapkan sesuatu dari Allah. Ihtisab. Bukan berarti ikhlas ketika kita melakukan sesuatu sama sekali tidak berharap apapun, bukan. Keikhlasan tertinggi ketika kita mengharapkan ridho Allah. Berulang kali saya sampaikan, selama yang kita harapkan, yang kita mintai Allah, itu semua ikhlas. Kita sedekah minta supaya keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, itu ikhlas. Selama yang kita mintai Allah. Baru disebut tidak ikhlas ketika yang kita mintai selain Allah. Meskipun yang kita minta itu sangat sederhana. Bahkan meskipun yang kita minta dari selain Allah ini sesuatu yang sebetulnya baik. Kita sedekah, saya minta doain saya ya. Itu sudah bukan ikhlas. Kita sedekah pada seseorang, lalu kita minta dia untuk mendoakan kita. Ketika dia lupa nggak doain, kita kecewa, tanda nggak ikhlas. Meskipun yang kita mintai bagus. Memang dalam hal ini, ketika kita berada sebagai pihak yang menerima sedekah, nggak usah nunggu diminta. Di antara adab orang yang menerima pembelian dari orang lain, adabnya doakan dia. Minimal jazakallahu khairan. Jadi apapun selama yang kita minta Allah, itu ikhlas. Di banyak hadis serupa dengan ini, ada imanan wa ihtisaban. Dia laksanakan perintah itu karena dorongan iman pada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan, muhtabisan, qasidan bihi wajh Allah. Dia lakukan itu karena mengharapkan keridhaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira, maka akan diampuni lahu untuknya ma dosa-dosa taqaddama yang telah lalu, sesuatu yang telah lalu min dhanbihi, dari dosa-dosanya. Ini Bukhari Muslim. Riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai ada tambahan wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang belum dia lakukan. Mata qaddama min dhanbi, Bukhari Muslim disepakati sahihnya. Tambahan wa ma ta'akhkhara, riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai diperselisihkan kesahihannya. Tapi insya Allah mayoritas ulama mensahihkan
tambahan wa ma ta'akhkhar. Kita puasa Ramadan iman dan ihtisab karena Allah. Dosa setahun yang lalu Allah ampuni, setahun yang akan datang hingga datang Ramadan berikutnya juga Allah akan ampuni. Dan dosa yang akan diampuni oleh Allah itu dosa yang akan diampuni dengan kita mengerjakan amal soleh, itu khusus dosa yang berhubungan dengan hak-hak Allah, khusus. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan hak sesama makhluk Allah, hak adami, itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah sebelum orang-orang yang kita punya dosa kesalahan terhadap dia memaafkan kita. Serajin apapun kita melaksanakan ibadah, ketika kita masih punya dosa kedzaliman pada orang lain dan orang lain itu belum memaafkan kita, kita masih akan masuk neraka lebih dulu. Nah itu, dalam hal ini dosa kepada sesama makhluk Allah itu lebih berat dibanding dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah sebesar apapun, bahkan dosa syirik pun, kita minta maaf, kita taubat, Allah terbuka untuk memaafkan. Tapi dosa kepada sesama makhluk Allah ini, kadang ada orang yang nggak pemaaf banget, dosa kita sepele, dia nggak maafin banget. Jadi dosa kepada sesama makhluk Allah, Allah tidak akan memaafkan secara langsung. Tetapi Allah sangat memerintahkan kita, memerintahkan orang-orang yang dizalimi oleh orang lain untuk memaafkan. Dan Allah sangat maha kaya, nggak kehabisan cara bagi Allah untuk supaya orang-orang yang dizalimi, lebih-lebih ketika yang menzalimi itu orang baik, tapi dia khilaf, Allah sangat memerintahkan orang yang dizalimi untuk memaafkan orang yang menzalimi dia. Di surah Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah perbuatan baik. Wa'rid 'anil jahilin, abaikan orang-orang jahil. Abaikan orang-orang yang bertindak bodoh kepada kita. Jangan ambil hati, jangan masukkan ke dalam hati. Nah itu ulama yang selanjutnya menyimpulkan anjuran-anjuran adab kesalahan kita pada orang, jangan lupain. Kesalahan orang pada kita, lupakan. Jangan masukkan di hati. Sebaliknya, kebaikan kita pada orang lain, lupakan. Kebaikan orang pada kita, jangan lupakan. Jangan sebaliknya, kesalahan orang pada kita, kita ingat sepanjang hayat. Itu enggak baik, mengotori hati. Jadilah pemaaf, perintahkan kebaikan, abaikan orang-orang jahil. Apa tawaran yang Allah berikan untuk mereka yang pemaaf? Selalu memberikan maaf untuk siapapun yang menzalimi dia, bukan karena dia melakukan kedzaliman terus dibalas, itu lain urusan. Dia sama sekali nggak berbuat salah, tapi sama orang dizalimi. Beda halnya misal kita ngadain hajatan resepsi, akses satu-satunya jalan masyarakat kita tutup. Lalu banyak masyarakat
seorang mendolimi kita, mencaci maki kita dan lain sebagainya. Ini yang dolim dia ke kita atau kita ke dia. Ini lain urusan ini. Kita merasa ya Allah dia mencaci maki aku, ya Allah aku maafkan dia ya Allah. Padahal kita yang menjadi sebab mereka mendolimi kita. Nah itu kedoliman pada hamba Allah harus dijaga betul. Baik kedoliman dengan perbuatan dolim atau kedoliman atas nama pelaksanaan ibadah. Harus hati-hati. Tawaran yang Allah berikan buat hamba-hambanya yang senantiasa memaafkan orang lain yang mendolimi dia. An Sahl bin Mu'adz bin Anas an Abi, dari Sahal, dia terima dari Mu'adz bin Anas. Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaduma ghaidun wa huwa qadirun ala yanfidahu. Siapa saja yang menahan rasa marah, padahal dia mampu kalau membalas kemarahannya itu, tapi dia tahan, dia abaikan kedoliman orang lain pada dia. Da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Di hari kiamat nanti, di hadapan seluruh makhluk, dia akan dipanggil oleh Allah. Dipanggil suruh maju. Panggilan kehormatan. Setelah ada di hadapan Allah, hatta yukhayyirahu min ayyirhuli sya'a. Allah berikan tawaran, tuh bidadari, silahkan kamu pilih yang mana kamu mau. Ini buat pemaaf. Mungkin tawaran ini tawaran memikat atau tidak? Tidak memikat. Karena istri kita di dunia yang soleha, di sana Allah akan jadikan jauh lebih cantik dibanding bidadari yang paling cantik. Jadi tawaran bidadari yang mana kamu mau silahkan pilih, ini nggak memikat. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, hadisnya hasan. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Ada tawaran lain di hadis yang lain. Yang tawaran itu nanti justru sangat memikat. An Abi Qabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun uqsimu alaihinna. Ada 3 perkara yang aku bersumpah untuk ketiga perkara itu. Ada 3 hal yang Rasulullah sampaikan, 3 hal itu dengan diawali sumpah. Ma naqasa malu abdin sadaqahu. Ma naqasa malu abdin sadaqatan. Pertama, Rasul bersumpah bahwa harta siapapun hamba Allah tidak akan berkurang ketika disedekahkan.
Demi Allah, harta siapapun tidak akan berkurang ketika disedekahkan. Tentunya ikhlas. Apa yang disampaikan Rasul ini sejalan dengan di Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan selanjutnya. Allah menjanjikan, Rasulullah menegaskan. Berapa persen umat beliau yang meyakini dan mempraktekannya, ini urusannya lain. Banyak hamba-hamba Allah, saudara kita, yang Allah berikan keyakinan mantap berkaitan dengan hal itu, dan betul Allah wujudkan. Termasuk yang mungkin viral karena terkenal, Yusuf Hamka. Itu merasakan betul janji Allah, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan melipat-lipatkan harta. Di antara kisah inspiratif Yusuf Hamka, beliau orang pertama yang menggagas nasi kuning dengan harga murah, dengan berbagai menu, harga 3.000, siapapun boleh. Awal itu beliau lakukan sebagai ungkapan syukur, karena beliau merasa beliau hidup ada banyak campur tangan hamba-hamba Allah atas kehendak Allah. Dari pertama beliau buka modal awal 10 juta sampai saat ini sudah berapa belas tahun tidak pernah nambah modal. Sudah banyak cabang beliau buka. Di samping itu usaha beliau, mungkin negara punya utang ke pengusaha, ya pengusahanya beliau. Kebanyakan pengusaha utang ke negara. Ini negara utang sama beliau. Ketika awalnya Sri Mulyani nggak mengakui, dianggap beliau yang punya utang. Mahfud MD jelasin bahwa negara punya utang sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka pembeli perusahaan Jutut, dalam perjanjian pembeliannya tidak termasuk utang-utangnya yang dibeli. Sri Mulyani tahunya semua utang punya CMNP, apa itu punya Tutut, itu termasuk utangnya ditanggung oleh yang beli. Ternyata di perjanjian awal pembelian itu enggak termasuk. Jadi Rasul bersumpah, mana kosong malu abdin shadaqata. Mana kosong mala abdin shadaqatuhu. Sedekah seseorang tidak akan mengurangi hartanya. Wa ma dzulima abdun bi madlamatin fayasbiru 'alaiha illa zadallahu azza wa jalla biha izzan. Sumpah Rasul yang kedua, seorang hamba yang didolimi dengan satu kedoliman, dia bersabar atas kedoliman itu, dia tidak membalas kedoliman itu, dia tidak mencaci maki orang yang mendoliminya, illa zadallahu azza wa jalla biha izzan. Pasti Allah akan semakin muliakan dia. Memaafkan orang yang mendolimi, Allah akan semakin muliakan. Siapapun pemaaf, dia mulia dalam pandangan Allah. Dan satu lagi yang Rasul gunakan sumpah, wala yaftahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka satu pintu permintaan, mengemis. Tidaklah seorang hamba ngemis meminta-minta pada seseorang, illa fatahullahu lahu baba faqrin, melainkan Allah akan semakin buka pintu-pintu kefakiran buat dia. Semakin mengemis seseorang bukan semakin kaya, semakin fakir. Boleh jadi banyak pengemis yang punya rekening miliaran,
tapi jiwanya fakir. Ketika jiwa fakirnya nggak teratasi, meskipun dinas sosial sudah nangkep dia, nanti dilepas balik lagi. Itu kita harus kasihan terhadap saudara kita yang mengemis, kasihannya ini. Sekali dia ngemis, Allah buka banyak pintu kefakiran. Lebih dari itu, kasihan kita nanti ada di udah lewat malah bab yang ke-77 di antara tanda-tanda penghuni surga. Ini kita bab ke-217, bab ke-77 dulu sebelum saya udah sampai. Di antara 3 penghuni surga, satu di antaranya mereka yang menjaga diri, tidak mau mengemis, meminta-minta, meskipun sebetulnya kondisinya susah. Artinya orang yang ngemis, minta-minta ke orang lain, salah satu sifat penghuni surga tidak ada pada dia. Rasul manusia paling dermawan. Ketika diminta kasih, tapi pada akhirnya beliau akan berikan nasihat. Ada di bab yang ketiga, Riyadhus Shalihin, tentang seorang sahabat yang sama ibunya suruh minta pada Rasul. Sahabat ini sebetulnya jiwanya baik, tapi dalam rangka patuh sama ibu, beliau berangkat. Allah beritahukan pada Rasul tentang si sahabat ini yang jiwanya baik, dia disuruh ibunya datang meminta. Sebelum sahabat sampai, begitu sampai, Rasul langsung kasih tahu, kasih nasihat sebelum dia mengutarakan maksudnya. Akhirnya sang sahabat ini sadar nggak jadi melanjutkan tujuannya. Sahabat ini ngomong, ontakku nilainya lebih dari 3 uqiyah. Haram buatku meminta-minta. Jadi berkaitan dengan pembahasan kita, sumpah pertama yang Rasul lakukan, sumpah kedua, tidaklah seorang hamba didolimi dengan satu kedoliman. Disebut didolimi karena dia nggak salah sama sekali. Kalau contoh tadi kita hajatan terus orang mencaci maki, itu nggak termasuk didolimi, kita yang lebih dulu mendolimi. Orang lain membalas kedoliman kita. Tidaklah seorang hamba didolimi dengan satu kedoliman, lalu dia bersabar atas kedoliman itu. Kalau dia ngumpat-ngumpat dalam hati, itu nggak disebut bersabar. Dia terima kedoliman itu bahkan dengan senang hati. Melainkan Allah akan semakin muliakan dia. Ini mulia dalam pandangan Allah. Ini kedudukan yang lebih tinggi dibanding tawaran yang lebih memikat dibanding tawaran bidadari, terserah kamu mau yang mana. Itu enggak terlalu memikat. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, hadisnya hasan. Hadis lain berkaitan dengan tawaran dari Allah, dari Rasulullah untuk mereka yang pemaaf. An Ubadah bin Samit radhiyallahu an Ubay bin Ka'b radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sablahu ayyusrafa lahul bunyan wa turfa'u lahud darajat falyafu amman dalamahu. Siapa saja yang ingin Allah buatkan bangunan yang indah megah, siapa saja yang ingin Allah tinggikan derajatnya, falyafu amman dalamahu, hendaklah dia memaafkan orang yang mendolimi dia.
yusrafu lahul bunyan, dibuatkan bangunan megah di surga. Nggak mungkin dibuatkan bangunan megah di surga kalau dia tidak dikasih tiket untuk masuk surga. Memaafkan orang yang menzalimi kita. Perintah lainnya, wa yu'ti man haramahu, tetap memberi siapapun orang yang mengharamkan dia, yang anti dengan dia. Dan wa yasil man qata'ahu, tetap jalin silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Dibuatkan bangunan megah, ditinggikan derajat oleh Allah. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Ada satu kisah berkaitan dengan pemaaf dari sahabat Anas bin Malik. Jadi Rasul menyampaikan ajarannya kepada para sahabat sering melalui kisah-kisah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun." Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk santai bersama kami para sahabat. Id ra'aynahu dhahika, tiba-tiba kami lihat Rasul senyum-senyum. Senyumnya Rasul senyum tiba-tiba, nggak ada yang ngajak ngomong atau apa, kok tiba-tiba senyum, itu pasti pertanda baik. Rasul senyum, bahkan senyum lebar, hatta badat sanaya, hingga gigi depan beliau terlihat. Para sahabat penasaran, dan yang pertama ngomong Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar langsung bertanya, "Ma'at hakaka ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Wahai Rasul, jika boleh tahu, apa yang menjadikan engkau tersenyum lebar seperti itu? Jadi kalau ada saudara kita yang sering hadir di majelis, kok tiba-tiba senyum, boleh jadi ingat kisah-kisah yang pernah dikisahkan Rasul kepada para sahabat. Demi ayah dan ibuku wahai Rasul, apa yang menjadi engkau senyum lebar seperti itu? Qala, Rasulullah menjawab, rajulani min ummati jasaya baina yadaya rabbil izzah. Allah perlihatkan kepadaku hal yang akan terjadi nanti. Ada dua orang di antara umatku, mereka duduk berlutut di hadapan Rabbul Izzah. Faqala ahaduhuma, salah satu dari dua umatku itu berkata, ya Rabb, khudli madlamati min akhi. Balaskan kedoliman saudaraku ini kepadaku. Dia telah mendolimi aku ya Rabb, balaskan kedolimannya kepadaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menjawab, fa kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqa min hasanati syai'un. Aku balas dengan cara bagaimana? Aku ambil kebaikannya, aku berikan padamu, dia nggak punya kebaikan sama sekali. Faqala, si hamba yang didolimi berkata, ya Rabb, falyahmil min auzari. Kalau begitu dosaku wahai Tuhan, ambil, timpakan kepada dia.
Sampai di bagian ini, qala, kata sahabat Anas, fa wafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Air mata Rasul mengucur, beliau menangis. Dua orang umat beliau, satu mendolimi, satu didolimi. Yang mendolimi kebaikan aja nggak punya. Yang didolimi, kalau gitu ya Allah, dosaku timpakan pada dia, ambil dosaku berikan pada dia. Sampai di situ mungkin Rasul kasihan dengan umat beliau yang mendolimi, sudah nggak punya pahala, dapat dosa dari orang yang didolimi. Kata sahabat Anas yang menyaksikan itu, Rasul menangis di bagian itu. Sumakal, lalu Rasul berikan nasihat kepada para sahabat, inna dzakar yaumu azimun. Hari itu nanti itu hari yang sangat dahsyat. Yahtajun nasu ayyuhmala anhum min awzarihim. Setiap orang ingin dosanya ada yang nanggung. Ketika kita didolimi oleh seseorang, orang yang mendolimi kita itu bisa menanggung dosa kita. Jangan lantas berharap didolimi pada orang lain, didolimi oleh orang lain, biar nanti dosaku banyak yang menanggung. Jangan. Nah ini Allah nggak kehabisan cara. Ketika orang yang didolimi minta, kalau begitu ya Allah, dosaku ambil, berikan pada dia. Rasul menangis sampai situ. Faqala Allah tabaraka lit-ta'ala. Rupanya melalui malaikat Jibril Allah lanjut perlihatkan kisah selanjutnya bagaimana. Kepada orang yang didolimi tadi Allah berfirman, irfa' basaraka. Awalnya dua orang ini sambil menunduk, Allah perintahkan angkat pandangan mata. Fandur fil jinan, lihat ke arah surga. Ini orang yang didolimi ini, angkat palamu, angkat pandangan matamu, lihat ke arah surga. Farfa'a rasahu, dia angkat pandangan matanya. Di depannya ada bangunan yang sangat megah. Fakala si hamba yang didolimi ini berkata, ya Rabb, ara madaina min dahabin wa qusuran min dahabin mukallalatan bil lu'lu'. Wahai Tuhan, aku lihat berbagai macam bangunan istana yang mewah, kota-kota yang sangat mewah terbuat dari emas, disebut dengan mutiara. Li ayyi nabiyyin hada, li ayyi siddiqin hada, li ayyi syahidin hada. Ini bangunan megah, istana megah itu untuk nabi siapa, untuk orang yang jujur siapa, untuk orang yang mati syahid siapa ya Tuhan. Sangat megah bangunannya. Qala, Allah menjawab, hada liman aqtas saman. Istana megah ini, super megah ini untuk siapapun orang yang sanggup membelinya. Kalau si hamba yang didolimi berkata, ya Rabb, wa man yamliku dzalik. Siapa di antara hambamu yang sanggup membeli istana semegah ini? Kalau Allah menjawab, anta tamliku, kamu pun bisa membelinya. Bimada, dengan apa ya Allah kau bisa membeli? Di sini penekanannya, bi'afika an akhika, dengan kamu berikan maaf untuk saudaramu. Tentunya saudara seiman, seagama. Dengan kamu berikan maaf untuk saudaramu seiman yang mendolimi kamu, itu harga untuk mendapatkan istana yang super megah ini. Bisa kita tebak, apa iya si hamba yang didolimi itu tidak memilih istana di surga yang sangat megah?
Tanpa menunda si hamba itu berkata, ya Rabb, fa inni qad afautu anhu. Sekarang ini wahai Tuhan, aku sudah maafkan dia. Aku tidak menuntut dosaku tanggungkan pada dia, enggak. Aku maafkan dia ya Allah. Aku sudah maafkan dia. Qala Allah azza wa jalla, akhirnya Allah azza wa jalla berfirman, fahud biyadi akhika. Kalau gitu, pegang tangan saudaramu, fadkhilhul jannah, ajak dia masuk ke dalam surga. Mungkin dari sinilah ketika maaf kita disuruh salaman, pegang tangan. Mungkin dari sini awalnya. Jika memang kamu sudah maafkan dia, pegang tangan saudaramu, ajak masuk surga. Di ujung kisah ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqullah wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal muslimin. Takutlah kalian semua kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, damaikan gangguan perasaan yang ada di antara kalian. Sesungguhnya Allah mendamaikan perselisihan yang ada di antara dua orang muslim. Ini hadis riwayat Imam Hakim sahih. Betul, Allah tidak akan memaafkan dosa kita, dosa yang berupa mendolimi orang lain. Ini maha bijaksananya Allah. Orang yang didolimi itu yang berhak memaafkan, tapi Allah tidak kehabisan cara untuk supaya orang yang didolimi mau memaafkan saudara seiman seagama yang mendolimi dia. Nah, itu menjadi pemaaf, selalu memaafkan kesalahan orang sebelum dia minta maaf. Itu sangat indah, kedudukannya sangat tinggi. Rasul sampai bersumpah, siapapun yang memaafkan kezaliman orang lain, Allah akan muliakan dia. Jemaah dan Allah ayyakum ajma'in. Bab tentang puasa semata-mata iman dan wahtisaban merupakan hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab puasa. Hadis berikutnya, hadis kedua sebelum terakhir di bab ini, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan futihat, boleh futihat, bila datang Ramadan maka dibukalah. Siapa yang membuka? Sudah jelas Allah. Nah, itu fa'ilnya nggak disebut karena sudah jelas. Bila datang Ramadan maka dibukalah abwaabul jannah. Futihat tanpa tasdid dibuka, futihat dengan tasdid benar-benar dibuka. Dua-duanya boleh. Bila datang Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Apakah ini makna hakiki atau makna majazi? Ini diperselisihkan oleh ulama. Al-adhar annal murada fathun bil haqiqati liman mata fi. Sebagian memahami yang dimaksud dibuka di sini yang buka hakiki. Dibuka hakiki bagi orang yang mati sedang melaksanakan Ramadan di bulan Ramadan.
Kalau makna ini yang kita ikuti, bukankah di hadis yang lain surga belum akan dibuka sebelum Rasul masuk terlebih dahulu? Karena pertimbangan itu sebagian ulama yang lain memahami dibuka yang dimaksud ini makna majazi, kiasan. Kiasan maknanya apa? Al-amalu fihi yu'addi ila dalik. Nah, siapapun yang beramal soleh di bulan Ramadan itu akan mengantarkan dia masuk ke surga, akan mengantarkan dia di hari kiamat nanti untuk dibukain pintu surga buat dia. Jadi semua kemungkinan itu bisa saja. Makna hakiki bisa saja dibuka Ramadan, buka pintu surga, tapi belum diizinkan masuk. Yang masuk duluan tetap Rasul nanti. Atau makna kiasan yang lain, au an kasratir rahmati wal maghfirah. Dibuka pintu surga maknanya bahwa di bulan Ramadan itu rahmat Allah, maghfirah Allah bertebaran, sangat berlimpah. Rahmat dan maghfirah Allah itu kunci untuk mendapatkan surga. Arti kedua, kiasan didasarkan hadis lain riwayat Imam Muslim, futihat abwabur rahmah, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Wa ghuliqat abwabun nar, sebaliknya ditutuplah pintu-pintu neraka. Sama dengan tadi, di sini pun diperselisihkan apakah makna hakiki atau majazi. Untuk ditutupnya pintu neraka ada makna ketiga. Di samping hakiki majazi, wa yuhtamalu annahu kinayatun an tanazzuhi an tanazzuhi anfusis siwa an rijis fawahish. Ada kemungkinan makna ketiga ditutupnya pintu neraka karena pada hari Ramadan itu, di bulan-bulan Ramadan itu, jiwa orang-orang yang berpuasa menjadi bersih. Jiwa orang-orang yang berpuasa menjadi suci dari keinginan-keinginan kotor. Itu kiasan dari ditutupnya pintu neraka. Wa takhallusi minal bawa'isi 'alal ma'asi. Jiwa orang-orang yang puasa murni bersih dari keinginan melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, bikum isyahawat, dengan dia mengendalikan syahwat. Jamaah dan Allah ya ajmain. Dan ketika itu yang terjadi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat. Kata At-Tibi, wa faidatu dzalika, faedah dari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, tauqiful malaikati ala istihmadi fi'lis shaimin. Para malaikat selalu menyanjung, memuji orang-orang yang berpuasa. Malaikat melihat karena orang-orang puasa, karena umat Rasulullah Muhammad puasa, pintu surga belak dibuka, neraka ditutup. Malaikat menyanjung terus, memuji terus orang-orang yang puasa. Wasuffidatis sayatin. Lalu yang ketiga, setan-setan pun diikat oleh Allah. Sama dengan tadi, dibukanya surga, ditutupnya pintu neraka. Suffidatis sayatin pun maknanya diperselisihkan antara makna hakiki atau makna majazi. Makna hakiki benar-benar diikat setan-setan oleh Allah, nggak bisa bergerak untuk menggoda manusia. Makna majazi, majazun an man'ihim fihi min kasrati ida'il mu'minin. Setan nggak diikat, tapi oleh Allah dihalangi dari menyakiti
orang-orang mukmin, dari mengganggu orang-orang mukmin, dari melontarkan was-was ke dalam hati orang-orang mukmin. Fayasiruna kalmusalsalin, jadilah setan seperti orang yang dikerangkeng, nggak diikat, tapi mau melakukan ini selalu dicegah, dilarang oleh Allah. Nggak dipenjara, tapi serasa dipenjara. Ini makna majazi. Yaitu bahwa selama Ramadan aktivitas ketakwaan meningkat, kemaksiatan berkurang, yang mungkin diantaranya karena hal ini. Hadis ini Bukhari Muslim. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Satu hadis lagi, hadis terakhir di bab ini tentang perintah puasa dengan melihat hilal. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in hubiya alaikum faqbilu iddata sya'bana salasina. Kalian semua berpuasalah sebab sudah melihat hilal. Hentikan puasa lebaran karena sudah melihat hilal. Perintah puasa sudah tentu melihat hilal Ramadan. Aslinya meskipun yang melihat cuma satu orang, dengan catatan dia adlu syahadatin, persaksiannya itu adil, la riwayatin, bukan adil syahadari yang selalu jujur, bukan. Dalam urusan melihat dia adil, dia jujur, ngomong apa adanya, dan oleh hakim diterima, itu jadi. Sampai saat ini di Arab Saudi, siapapun yang berani bersumpah melihat hilal akan diterima. Negara kita nggak sembarang orang bersumpah aku melihat hilal diterima, enggak. Ada ketentuan lain yang disepakati oleh negara-negara ASEAN. Ada ketentuan minimal hilal. Ketika dalam hitungan hisab hilal tertinggi kurang dari 2 derajat atau bahkan kurang dari 3, kok ada orang yang bersumpah melihat, itu dianggap salah yang dilihat. Di sisi inilah Muhammadiyah tidak setuju dengan pemerintah. Mana dalilnya menentukan kriteria minimal harus sekian untuk menyatakan ru'yah? Waftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian sesudah melihat ru'yat hilal Syawal. Li ru'yatihi 2 kali menggunakan lam. Maknanya indah. Puasalah kalian manakala sudah melihat hilal, berlebaranlah kalian manakala sudah melihat hilal. Fa'in hubiya alaikum, jika hilal tertutup atas kalian, tidak terlihat, fakmilu iddata sya'bana salasin, sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Untuk hilal Syawal nggak terlihat, sempurnakan Ramadan 30 hari. Ini hadis Bukhari Muslim. Dari sinilah yukhadu annahu idza akmalat iddatas salasina walam yaral hilal wajabal fitru. Ketika Ramadan sudah disempurnakan 30 hari, kok besoknya hilal tetap nggak kelihatan, puasa lagi atau bagaimana? Wajib lebaran. Kan kemarin udah 29, hilal nggak kelihatan, puasa udah 30 hari. Udah 30 hari, besoknya kok masih nggak kelihatan, wajib lebaran.
Lantas dalil saudara kita yang menentukan awal bulan-bulan Hijriah dengan hisab, dalilnya itu apa? Di antaranya mereka menyimpulkan dalilnya dari surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma